Kalau orang tidak mengampuni, hidupnya dikuasai oleh energi negatif. Emosi, kepahitan, dan keinginan untuk membalas dendam. Tuhan Yesus ajar tentang pengampunan begini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang... Saya kasih turun sedikit kalimat itu. Ampunilah Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni Pak Jackson. Jadi kalau Yandi mengampuni Pak Jackson 2 kali, Yandi mendapat hak untuk diampuni oleh Tuhan berapa kali? 2. Kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24 yang mengatakan, Raja negeri Sodom keluar ke lembah Siawe, yakni lembah raja menyongsong Abram yang kembali setelah mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dia. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Abram pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Raja Sodom berkata kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untuk harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu itu, seutas benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Untukmu tidak perlu kecuali apa yang telah dimakan oleh hamba-hambaku ini, dan juga bagian Aner, Eskot, dan Mamre, orang-orang yang pergi bersamaku. Biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ya. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah hidup yang dipimpin oleh kasih Allah. Sama-sama 1, 2, 3. Hidup. Diharapkan setelah perenungan firman ini juga untuk memberi jawab terhadap tema ini, sebentar pulang dari gereja ini, kita betul-betul menyerahkan hidup kita dipimpin oleh kasih Allah. Amin. Tidak dipimpin lagi oleh kita punya emosi, karena di banyak tempat ada yang bilang, saya kalau kiri betul, nanti baru kanan lagi. Itu dipimpin oleh dia punya kiri kanan itu. Ada yang bilang, Pak Pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat. Tapi kalau saya sudah marah itu Lucifer juga kalah. Nah, ini orang tidak jelas ini. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang Lucifer itu mau pengobatan susah pasti itu. Nah, saudara-saudara, apa istimewanya dari kasih Allah yang akan menuntun kita? Apa istimewanya kasih Allah? Kasih Allah itu paling tidak melingkupi 3 hal. Dan saya kira kalau 3 hal ini akan menyertai perjalanan hidup orang percaya, hidupnya akan sangat diberkati. 1, kasih Allah itu, di dalam kasih Allah ada pengampunan. Sama-sama 1, 2, 3, pengampunan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Kenapa pengampunan itu serius, saudara-saudara? Dalam konteks penebusan manusia, kita semua manusia ini berdosa. Tapi Tuhan luar biasa. Ketika kita manusia semua berdosa, tidak ada satu manusia pun yang bisa pergi memaksa Tuhan untuk datang dan menebus kita. Tidak ada.
Tapi kalau Tuhan sampai menebus kita, sungguh adalah sebuah inisiatif dari Tuhan. Datang dan berjumpa dengan kita yang berdosa. Itu luar biasa dalam konteks penebusan. Tetapi dalam konteks sosial, perjumpaan kita dengan orang. Saya bilang pada saudara hari ini. Tidak ada satu orang pun yang disiapkan secara khusus untuk memuaskan hidup saudara. Tidak ada satu orang pun yang disiapkan khusus. Di rumah istri satu, anak dua. Itu saja satu bikin jengkel satu. Itu hanya 4 orang di rumah. Apalagi keluar sedikit dengan tetangga. Apakah tetangga memuaskan kita? Datang lagi di sektor. Jengkel. Belum lagi kita di jalan raya, macet. Jengkel. Tidak ada satu orang pun yang disiapkan untuk memenuhi dan memuaskan kita punya hati. Satu-satunya cara untuk menikmati itu adalah mengampuni. Kenapa mengampuni? Karena dengan pengampunan itulah kita bisa menghadapi banyak hal. Saudara, mengampuni itu bukan melupakan masalah. Makin sakit hati, makin tidak bisa untuk dilupakan. Jadi kalau ada orang bilang, sudah saya tidak mau omong itu, saya sudah lupa. Itu karena dia ada ingat. Makanya dia bilang jangan omong itu, karena dia sudah lupa padahal dia ingat. Mengampuni bukan melupakan masalah, tapi mengampuni adalah membebaskan diri. Membebaskan diri, menyambut dia punya kesalahan, menyambut dia punya orang, sambil siap besok dia buat kesalahan baru. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali 70 kali, bukan 490 kali, bukan bilangannya. Kata angka 7 dalam Alkitab selalu bermakna sempurna. Mengampunilah tiap hari terus menerus, karena kamu tiap hari akan berjumpa dengan orang-orang yang menjengkelkan. Mengampuni bukan melupakan masalah, membebaskan diri. Sambut dia orang, masalah, siap, besok dia bikin masalah baru. Tidak bisa bilang 3 kali, ini juga manusia. Bayangkan kalau Tuhan bilang 3 kali cukup. Serius pengampunan itu, sangat serius. Kenapa? Kalau orang tidak mengampuni, maka satu, dia tidak mengerti makna penyaliban Kristus di kayu salib. Dia tidak mengerti. Kalau orang tidak mengampuni, maka dia menjadi pintu masuk rusaknya sebuah persekutuan. Di rumah, di gereja, dimanapun. Itu iblis akan pakai itu. Kalau orang tidak mengampuni, hidupnya dikuasai oleh energi negatif. Emosi, kepahitan, dan keinginan untuk membalas dendam. Tuhan Yesus ajar tentang pengampunan begini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang... Saya kasih turun sedikit kalimat itu. Ampunilah Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni Pak Jackson. Jadi kalau Yandi mengampuni Pak Jackson 2 kali, Yandi mendapat hak untuk diampuni oleh Tuhan berapa kali? 2. Kalau Yandi tidak mengampuni Pak Jackson, Yandi harus bilang, Tuhan tolong jangan ampuni saya, karena saya belum ampuni Pak Jackson. Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Ini memang Tuhan itu terlalu luar biasa. Makanya kalau kasihnya menuntun kita betul. Kenapa? Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Berarti ada pengampunan, ada pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni.
Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia selalu bilang begini, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang silakan. Tapi untuk saya pergi ke dia, maaf, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang kebalikan dari itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa terjadi di anak kecil. Anak kecil itu main kelereng, terus mereka berkelahi. Orang tua datang, damai, damai. Ayo damai. Nah kita ini kalau damai kan jabat tangan toh. Dia pun cara jabat tangan itu. Terus orang tua bilang cium, cium, cium. Apalagi kami orang NTT, cium, cium, cium. Ini engkau punya saudara. Besok-besok engkau susah. Bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Maka itu dia punya cium itu. Terus sebentar dorang foto, muat di medsos. Terus ada yang japri. Wah, kotong lihat su berdamai. Terus dia bilang, siapa bilang? Palsu kan? Di orang Telabora ada yang begitu. Yang seolah-olah tidak ada masalah, padahal dia ada jengkel. Padahal sama-sama teman majelis ini. Sama-sama teman di sektor ini. Ada begitu di sini. Betul ada. Tuh faham apa dia itu? Oke, baik. Jadi saudara lihat kasih Allah yang menuntun kita tuh penuh pengampunan. Bayangkan kalau istri tidak diampuni oleh suami, suami tidak diampuni oleh istri. Wow. Saudara hanya modal baju seragam saja pergi ke pesta sengaja seolah-olah cocok. Pengampunan. Amin. Ada orang yang saudara jengkel? Dia ada di sini? Coba saudara lihat dia. Kenapa hampir semua lihat saya ini saudara? Saudara, orang kalau tidak mengampuni itu sama dengan orang lain yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Tidak mengampuni itu menghancurkan diri. Amin toh? Bebaskan diri sudah kau mengampuni. Saudara, kalau ada sesuatu yang menjengkelkan, lakukanlah dua hal. Satu, jujur bahwa kita terluka. Jujur bahwa kita terluka. Terluka karena apa? Siapa yang melukai kita? Kejujuran itu. Jangan mulai dengan tipu. Jangan mulai, tidak, saya biasa-biasa, aku bukan dia yang kasih makan saya. Masing-masing. Itu mulai tipu itu. Jujur bahwa kita terluka. Saya terluka dengan Pak Jackson. Pertama itu. Yang kedua, berinisiatiflah untuk menerima. Baru saudara bisa dipulihkan. Hati-hati bisa. Pengampunan. Kasih Allah itu sangat istimewa kan pengampunan. Kedua, kenapa kasih Allah itu istimewa? Karena ada penerimaan. Sama-sama 1, 2, 3 ada penerimaan. Kita manusia berdosa tidak cocok, tidak pantas datang pada Tuhan. Tapi Tuhan mau terima kita. Itu hebatnya Tuhan. Dalam penerimaan itu kita berjumpa dengan kekurangan, kelebihan. Saya kasih nikah banyak pasang nikah. Di percakapan saya tanya, kau suka depo apa? Suka depo hati, Bapak. Hati saja, kaki tidak. Oh, dengan kaki. Saya kira kau suka hati saja. Terus saya bilang, coba jelaskan suka depo apa? Suka dia dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya bilang, oke. Kalau engkau suka dia dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ingat. Di dalam dia pun perut itu ada tai. Iya. Betul kok tidak? Atau siapa di sini yang bebas? Artinya tidak ada seorang manusia pun yang sebegitu sempurnanya tanpa kekurangan. Tanpa penerimaan tidak bisa. Bayangkan kalau seorang istri dia bilang dia suami, saya baru tahu papa nih. Seorang suami, saya baru tahu engkau ini.
Itu hari kalau saya tahu kau begini lah biasa dengan teman yang di grup WA. Nah itu penerimaan. Amin kan? Penerimaan. Tanpa penerimaan tidak bisa. Tanpa penerimaan tidak bisa. Kita sudah terluka. Kita sudah tahu dia pun kekurangan. Pendeta Yandi menikah baru 16 tahun. Ada yang mungkin sudah 20 tahun. Ada yang 30 tahun. Terus saya bilang begini, kami yang nikah 16 tahun lalu di kampung, 20-30 tahun lalu itu beda dengan anak-anak nikah sekarang. Beda sekali. Kami nikah dulu di kampung itu, dia pun dekorasi itu dari pisang. Ada gambar perahu. Ada bebek 2 ekor. Kita yang nikah kok bebek yang di perahu. Ada awan dari kapas. Ada burung dan ada tulisan besar. Mohon doa restu. Itu yang pengantin perempuan itu ini merah semua. Nikah dulu itu. Beda nikah sekarang. Nikah sekarang itu terlalu mantap lah. Ada prewed. Wih, waktu mereka masuk itu, mari kita sambut raja dan ratu. Terus mulai ada musik yang mantap sekali. Pengantin jalan menuju satu tempat. Semua undangan diminta berdiri. Lampu agak sedikit suram dan tiba-tiba wedding kiss. Wih, yang laki-laki dengan romantis cium. Tahan sedikit. Terus kami yang nikah di atas 6 tahun hanya bilang hari pertama tuh wedding kiss itu tanpa ada petasan. Sudah 16 tahun itu tidak ada itu wedding kiss. Itu tinggal dia pun petasan. Saya nasihat anak-anak yang bilang, anak muda kamu jangan buru-buru menikah. Jangan. Siap berbaik hati. Yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pemadu habis. Itu tinggal dia per bulan. Tanpa penerimaan tidak bisa. Saudara sudah mulai tahu pasangan pun kekurangan toh? Sudah mulai tahu anak-anak pun kekurangan. Sudah mulai tahu. Bagaimana kalau kita tanpa penerimaan? Repot itu. Itu sangat repot. Saya bilang kepada banyak anak muda, saya bilang, menikah dan pacaran itu 2 hal yang beda sekali. Beda. Waktu masih pacaran, laki-laki datang bisa bawa bunga. Apalagi bulan Februari. Apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. Saudara ingat waktu itu saudara coblos kan? Di hari kasih sayang itu laki-laki bisa bawa bunga sembunyi di belakang. Sambil berlutut dan dengan romantis dia bisa bilang, I love you. Pacaran. Sudah menikah paling-paling dia pulang bawa bunga pepaya. Dia buang saya di situ bilang, kau tumis makan. Tadi saya sudah makan di kantor, saya sudah. Jeng. Waktu masih pacaran, yang perempuan berani terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu. Kau bikin saya punya ayang. Pacaran. Sudah menikah jalan ke gereja yang istri terantuk di batu. Kau pun mata taruh di mana? Berubah. Masih pacaran. Yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki so tangkap. Kadang-kadang minta tolong. Non, yo jatuh dulu. Sudah menikah naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh. Laki-laki ambil motor lupa ambil istri.
Istri protes, papa kenapa ambil motor, tidak ambil saya? Sayang minta maaf, saya yang solunas, tapi motor ini akan ada berubah. Tanpa penerimaan saudara hidup dalam kejengkelan. Ya toh? Ketiga, kita masuk perlahan-lahan pada teks. Apa istimewanya kasih Kristus? Kasih Kristus itu identik dengan pengorbanan. Kehidupan sosial tanpa pengorbanan itu apa yang diharapkan? Saudara bayangkan kalau kita di gereja. Waktu rapat pembuatan program, ada orang yang usul segala program di seluruh gereja di dunia dia usul. Tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Itu orang sekikir tiada tara. Ada begitu di Ora et Labora. Itu bahaya itu. Tanpa pengorbanan itu terus sekikir itu. Saya mau tanya, hidup dari orang sekikir itu menyenangkan? Saudara, kalau tanpa pengorbanan, kalau kita bicara konteks keselamatan, Tuhan berkorban betul-betul untuk kita. Saya mau pakai contoh. Saya dengan ini adik ini, anggap saja kami dua tidak kenal. Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia pun nomor telepon. Saya telepon dia. Adik, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira dia mau atau tidak? Tidak mau. Dia ada ayam satu di rumah. Kami dua tidak kenal. Kira-kira saya pergi di dia rumah. Dia kasih saya itu ayam kok tidak? Tidak. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau beli kasih dia mobil baru satu. Kira-kira dia mau kok tidak? Oh tahu juga dia mau. Terus saya beli kasih dia Toyota Alphard satu. Gratis dia dapat dan cuma-cuma. Waktu dia terima dan cuma-cuma. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Saya pergi ke dia rumah, saya telepon jam 12 malam, dia datang kok tidak? Saya pergi ke dia rumah, ada ayam satu, dia kasih kok tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begini? Karena dia memberi makna pada pengorbanan saya yang cuma-cuma. Amin. Jadi kalau masih ada orang Kristen sekikir itu, yang terlalu dia itu. Memang kita membangun hidup ini. Ada dua orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, yang satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua sudahlah, saya ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian orang ketemu di satu perapatan jalan. Di lampu merah itu yang punya karunia memberi itu ada duduk di mobil mewah, satu tanda sukses. Saya tidak khotbah teologi sukses, saya punya poin sendiri. Yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Nah, waktu orang dua aku lihat begini, waktu itu kan kau dapat karunia memberi, kenapa hari ini kau lebih hebat dari saya? Terus saya bilang begini, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi. Maka kepada saya Tuhan memberikan lebih. Kakak ini kan karunia menerima, jadi mana-mana hanya. Saya tidak tahu di era Ora et Labora ini lebih banyak karunia apa. Tidak boleh bang, tidak usah. Renungkan saja. Pengorbanan. Apa sekarang selanjutnya? Kita membaca satu teks. Teks yang sama-sama kita tahu bahwa terjadi peperangan. Peperangan ini menarik karena kemudian ada Lot di dalamnya. Orang-orang Sodom, saya bukan bagian dari Abram. Tapi Lot menjadi sesuatu yang penting baginya. Abram pergi berperang, memenangkan pertarungan itu, dan dia pulang. So ada jasa ini.
Raja Sodom menyambut dia. Tapi ada dua hal yang ditegaskan dalam pembacaan tadi. Yang pertama, ada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, yang memberkati Abraham. Dan kepada Tuhan melalui Melkisedek, Abraham memberi persembahan. Yang kedua, oleh karena jasa daripada Abraham, Raja Sodom ingin memberikan semua, apapun, kan ini sudah selamat ini. Tapi dia tidak mau. Saya tidak akan mengambil apapun. Apa yang mau disampaikan di situ, saudara? Dia tahu betul berterima kasih kepada Tuhan. Dia tahu bahwa segala sesuatu penyertaan Tuhan dalam hidupnya begitu luar biasa. Baik pada pertempuran maupun pada berkat-berkat yang dia dapat. Poinnya adalah orang yang tidak pernah mengakui bahwa berkat-berkat itu Tuhan yang kasih, dia tidak akan pernah bahagia. Dia tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi tidak tahu cara menikmatinya. Di kampung saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya baru dia telepon pendeta, yo saya di Surabaya, enak kok pesir-pesir, tidak pendeta. Lalu saya di rumah sakit Dr. Sutomo pendeta, sudah dapat rujukan. Kedua, saudara-saudara, setelah ungkapan syukur itu, terima kasih itu, dia tahu cukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Cukup. Dia tidak pakai kesempatan di mana Tuhan memberi kemenangan kepadanya dalam pertempuran itu menjadi sebuah kesempatan untuk mengambil keuntungan. Mencukupkan diri itu hal yang penting. Ada orang yang tidak pernah merasa cukup. Kalau orang tidak pernah merasa cukup, dia tidak akan mensyukuri apa yang ada, tetapi dia menggelisahkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Padahal mestinya dia sudah cukup. Saudara, saya punya satu ilustrasi yang sejumlah pendeta tidak suka. Orang marah saya, tapi saya bilang, namanya saya punya ilustrasi itu. Kalau orang tidak suka, nah bikin ilustrasi sendiri. Tidak usah. Ini satu hari ada ibadah, syukur. Pendeta pergi, duduk di samping oma-oma. Terus ini oma bilang, pendeta, tanggal 14 oma boleh pimpin, pendeta boleh pimpin ibadah di rumah. Terus pendeta bilang, saya sibuk. Nanti penatua saja yang pergi, oma. Oh iya. Tidak apa-apa, oma. Tidak apa-apa. Ambil makan, duduk kembali. Basa-basi pendeta tanya, oma, mau acara apa bikin ibadah? Oma, oh begini pendeta. Kita punya anak yang pertama itu baru saja dilantik jadi komisaris bank. Dia ada mau titip berkat sedikit. Dan dia mau ibadah. Pendeta bilang sabar-sabar. Itu tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? Terus oma bilang tanggal 14. Oh tadi kita kira tanggal 4. Kalau tanggal 4 kita sibuk. Kalau 14 boleh. Saudara lihat yang coba-coba pakai kesempatan. Cukupkan diri kita deh apa yang ada. Cukup tuh. Amin Tidak usah lebih-lebih. Ingat. Tidak semua dada itu kuat jadi orang kaya. Tidak semua dada kuat. Tuhan kasih kita itu cukup. Ya. Itu yang penting. Sekarang kita berbicara sekarang. Kasih Allah yang besar yang tadi penuh pengampunan, penuh penerimaan dan pengorbanan itu. Lalu apa yang kita buat padanya? Satu hari Tuhan Yesus diberi pertanyaan yang serius. Boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak?
Pertanyaan itu gampang jawabannya, tapi risikonya berat. Kalau Tuhan Yesus bilang, boleh membayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus. Karena pajak terlalu berat. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Lalu, apa jawaban Yesus? Tuhan Yesus bilang begini, berikan kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Tuhan tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Tapi berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini bukan soal perpuluhan. Ini bukan persoalan ini yang sebentar kita jalankan. Bukan. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena di sini ada tertulis, ada gambar dan tulisan kaisar, berikan pada kaisar. Tapi Alkitab mengatakan, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uangmu. Supaya jangan ada orang bilang, Pak Pendeta, saya memang jarang ke gereja, tapi saya punya persembahan, pergi. Di surga tidak ada kios jual Indomie. Diri yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam seluruh keberadaannya. Amin. Selama ini persembahan kita lihat uang dan bukan diri. Padahal persembahan sangat berkaitan dengan satu, diri. Dua, waktu. Yang ketiga, uang atau materi. Selama ini kan kita bikin dia sempito, hanya berhubung. Padahal ini penatua diaken ini memberi waktu. Melayani. Walaupun ada yang bilang, sebenarnya saya tidak mau. Tapi di sektor semua usul sepuluh nama. Akhirnya dia dengan beban. Dan dia berharap segera 2027 dan segera selesai. Dia bebas. Ini jemaat, orang ini juga kadang-kadang ini jemaat. Mau pemilihan penatua diaken, orang bilang, pilih dia, pilih dia. Kenapa? Dia yang ada oto. Supaya pas kegiatan pakai dia oto. Wah, lama-lama mobil datang gereja, dia orang tidak masuk gereja itu. Itu dia masalah. Saudara, saya melayani di Pulau Sabu, satu pulau kecil di NTT. 5 tahun. Musim barat itu, musim yang berat, musim timur, barat, timur, barat. Karena Laut Sabu itu laut cukup. Sebegitulah kami pakai bukan perahu. Feri yang ASDP, padahal iko laut. Yang menarik kalau musim timur itu, dia maju 2 meter, mundur 1 meter. Oh, berat. Kalau kapal masih jalan dan kami naik. Dorang kalau lihat ada pendeta di atas dan datang. Pak Pendeta, ya kita ibadah. Di darat jarang ibadah. Di laut itu kita ibadah. Yang paling menarik itu adalah waktu persembahan. Di waktu persembahan baru di laut, baru sambil menyanyi di tengah ombak. Wah, itu memang kita sangat dekat dengan Tuhan. Waktu persembahan itu kami tidak pakai tangguh persembahan, begitu tidak pakai. Pertama karena memang tidak ada toh. Kapal mana mau siap kasih kita persembahan, tidak ada. Tapi yang kedua, karena tidak ada itu maka kami pakai dus besar. Kenapa dus besar? Kalau ibadah di laut, sementara gelombang, itu tangguh persembahan datang sekali isi tangan dalam saku, dapat berapa saja masuk. Itu tidak lewat otak. Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini. Beda.
Ibadah di darat itu yang petugas persembahan datang tuh, kita isi tangan dalam saku tuh macam agak lama. Sudah agak lama lagi baru mata putar 2-3 kali. Ini mata macam ada firasat itu. Terus dia ambil persembahan, dia taruh baik-baik di situ. Petugas lewat baru dia kaget. Kenapa? Saya isi yang merah. Saudara pernah alami isi salah? Saya pernah alami. Akhirnya saya bilang ternyata persembahan harus disiapkan dengan baik. Bila perlu kalau taruh di envelope baik-baik. Itu kita dan niat itu. Satu hari saya pergi pelayanan di Ende. Turun pesawat harus pimpin. Dorang pendeta datang, Bapak pakai toga yang pimpin. Saya bilang tidak kan, sudah langsung. Habis pimpin ibadah, kami duduk minum kopi. Saya kasih masuk tangan dalam saku. Loh, ada kertas. Apa ini? Uang. Ini uang persembahan yang harusnya saya isi. Lalu tadi saya isi apa? Itu pertanyaan itu menggelisahkan sungguh-sungguh saya. Baru saya coba ingat, ternyata yang saya isi itu boarding pass. Nama lengkap, saudara. Saya mulai mengerti bahwa ternyata persembahan itu tolong. Ada yang siap bapak dari rumah kok? Ada. Saya lihat kadang-kadang orang kasih persembahan ini, dia pun suami tidak bawa. Mungkin karena uang dikuasai istri. Ya. Tapi nanti baru suruh anak kecil, seorang kasih papa juga kasih orang. Kadang-kadang kita memberi karena orang lain lihat. Ada orang yang juga. Bukan soal nilai ya. Saya bilang, Bapak kenapa isi sampai begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya. Tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. 100 tidak mungkin begini. Begini. Sudah begini lagi sengaja batuk. Orang itu lapor ada. Saudara-saudara, jadi sikap kita ini sekarang ini serius toh. Saudara bayangkan dalam tata ibadah kita di bagian respon setelah pemberitaan firman. Dalam respon itu ada pengakuan iman dan persembahan. Persembahan itu kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Dan tidak ada orang lebih kaya dari Tuhan untuk menyumbang kepada Tuhan. Dalam sembah itu dia datang dengan keadaan terbaik. Dengan hati, dengan hidup, dengan jiwa, dan dengan ungkapan syukur. Dia berikan itu kepada Tuhan. Itu baru dituntun oleh kasih Allah yang penuh dengan pengorbanan. Pengorbanan, pengampunan, penerimaan sekaligus menjadi nilai. Tuhan Yesus ajar hal yang luar biasa. Satu waktu ada seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Menurut hukum setempat, perempuan itu harus dilempar dengan batu sampai mati. Orang-orang bawa perempuan ini kepada Yesus dengan harapan, bagaimana sikap Yesus terhadap perempuan ini? Apakah nanti dia ikut petunjuk hukum itu? Apa yang Yesus buat? Dia duduk korek-korek tanah sedikit, terus dia bilang, siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, silakan angkat batu, lempar duluan. Ada yang lempar? Tidak ada. Dorang pulang. Tuhan Yesus tanya, dorang di mana? Sudah pulang Bapak. Terus Yesus ucapkan kalimat ini. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan ini Tuhan beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah.
Tapi masa depan sekarang bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Sekarang saya mau tanya suami-suami dulu. Suami-suami. Suami di sini 2. Yang lain ini duda semua ini. Suami-suami. Satu saat ketahuan istri berselingkuh dengan teman kantor. Bisa urus pakai cara Yesus. Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wih, saya yakin, pergilah dan jangan pulang lagi. Ibu-ibu, ibu-ibu di sini 2 juga. Ibu-ibu. Satu saat ketahuan suami ada berselingkuh dengan teman di kantor. Bisa urus pakai cara Yesus. Ketemu suami dan papa. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Itu pasti suami bilang puji Tuhan deh. Banyak istri tidak begitu. Tahu suami begitu dia berdiri di pintu. Baru dia bilang papa kira papa sendiri bisa. Jangan lihat umur 40 tahun begini Bapak, tapi berapa yang kecewa. Ini cara urus begini sudah tidak bisa. Kasih Kristus itu menggerakkan kita supaya kita membangun sebuah kehidupan sosial dan iman yang baik. Nanti di dalamnya baru kita kenal dengan apa yang disebut dengan spiritualitas. Spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu apa pendeta? Yang di dalam itu teologi, apa yang kita imani, apa yang kita yakini, apa yang kita percaya. Yang keluar, kata-kata dan tindakan kita adalah etika. Perjumpaan teologi dan etika itulah spiritualitas. Apa yang menggerakkan kita? Dari sini. Orang dengan spiritualitas bagus yang digerakkan oleh kasih Kristus, ada sampah dia tinggal ambil. Kan gerakannya dari dalam. Tapi kalau gerakan dari luar, pas ada sampah, dia mau ambil, dia lempar Jackson. Pas saya ambil tolong foto. Habis foto dia muat di Facebook baru dia tulis. Kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitraan itu dia pun nama. Kan gerakannya dari luar. Ibu-ibu banyak yang protes saya ketika saya bilang, ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami suami-suami ini suka sekali kalau lihat ibu-ibu itu pakai pakaian bagus-bagus, cantik-cantik, bagus itu. Ibu-ibu tahu kok tidak? Tahu pendeta. Lalu kenapa di rumah ibu hanya pakai daster? Itu pun ada robek di sini. Tapi kalau ibu keluar dari rumah mau pergi ke pasar, ke toko, kok cantik-cantik. Oh begitu pendeta. Jadi mulai besok di rumah pakai jas. Nanti ke pasar baru pakai. Itu langsung terus ke rumah sakit sudah. Tapi yang saya bilang bahwa sesungguhnya kita hidup bersama-sama. Tuhan sudah izinkan bahwa kita tidak hidup sendiri. Kalau satu orang digerakkan oleh kasih Kristus dan semua orang digerakkan oleh kasih Kristus. Saya bayangkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Pasti damai kalau kasih Kristus. Pasti penuh dengan pengorbanan. Jemaat mula-mula luar biasa ya. Mereka berkumpul. Berkumpul begitu. Ada yang kasih dia punya makanan. Jual dia punya tanah. Mereka makan. Mereka berbagi. Mereka sukacita. Wih bagus. Tapi yang tidak ada kasih Kristus itu lama-lama dia lihat bilang. Kayaknya bagus ini. Kayaknya bagus ini. Orang lain berkorban dengan kasih Kristus. Dia menikmati dengan tidak memiliki kasih Kristus. Padahal Tuhan atur kita hidup dari orang lain. Ingat, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Yang juga kita butuh kasih Kristus yang menggerakkan.
Saudara, fakta kosmis bilangkan kita ini kan saling bergantung satu dengan lain toh. Kita ada nama. Tapi kita punya nama ini sebenarnya untuk siapa? Untuk saya dan orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri, tidak ada. Atau siapa di antara kita yang pas mau makan dia bilang, Yandi, makan. Kan tidak. Karena kita ada orang lain itu kita pakai nama. Bikin apa-apa itu perhitungkan orang lain. Saudara makan atau tidak? Makan. Makan ini sebenarnya untuk siapa ini? Untuk kita dan orang lain. Hai Pak Pendeta, bagaimana kita makan untuk orang lain? Iya. Istri sakit, suami bilang, mama, makan. Istri bilang tidak bisa. Makan. Di mulut pahit, Pak. Makan. Ketika kami suruh dan dia tidak mau lagi kami, mama, makan karena anak-anak masih kecil. Langsung tambah. Kan dia tidak mau anak-anak punya mama baru. Dia harus makan. Dia harus pastikan sehat. Betul kok tidak? Semua ada pakai pakaian. Kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita itu supaya jangan panas, jangan kedinginan, jangan kepanasan, bakar itu kulit. Padahal sudah pakai apa itu? Nah itu. Itu untuk kita. Untuk orang lain itu maksudnya begini ya. Supaya kita hidup ini selalu jangan pikir diri sendiri. Untuk orang lain itu begini. Kalau kita sendiri kan kita tidak pakai juga tidak apa-apa kan. Bisa jalan-jalan. Tapi karena ada orang lain makanya kita pakai pakaian. Supaya orang ketemu kita dia jangan bilang, aduh. Saya senang sekali Bapak Ibu, terutama maaf Ibu-ibu non datang di gereja pakai pakaian bagus-bagus, begini bagus sih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan saja tidak apa-apa. Sekarang mau tepuk tangan nih. Karena saya satu hari khotbah saya bilang begini, hei ibu-ibu non, boleh kau tidak pakai pakaian mini-mini datang di gereja? Dia bilang boleh. Saya bilang kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang betul, memang Tuhan melihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi saya pendeta. Saya lihat pakaian, bukan lihat hati. Ibu kira ibu sendiri dengan Tuhan. Atau mau pergi ke Tuhan sekarang. Kasih Kristus menolong kita memperhatikan banyak sekali yang sifatnya etis. Amin kok. Kalau begitu saudara-saudara, apalagi yang bisa kita berikan pada Tuhan? Apa? Kita ini kalau berdoa ini, hampir-hampir doa kita terlalu egois. Hanya untuk kita, untuk Tuhan itu jarang sekali. Banyak orang kalau berdoa itu 1 menit pertama itu pujian, Tuhan engkau luar biasa, engkau ajaib, engkau itu di 1 menit pertama itu. Masuk menit kedua itu sudah daftar permintaan. Itu sejenis proposal. Dia meminta 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Sampai 80 terus dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada yang sebelum kata ampun itu dia tambah 1 kalimat pendek. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pinta. Hai 80 ini Tapi sudahlah namanya minta pada Tuhan. Tapi coba periksa permintaan kita. Banyak orang berdoa begitu rupa untuk menemukan apa yang dia mau. Oleh karena egoisme. Bukan menemukan apa yang Tuhan mau. Ada orang yang saya Pak Pendeta, saya doa sampai berhenti kan. Karena kita lagi berdoa mencari apa yang kita mau. Bukan berdoa mencari apa yang Tuhan mau. Lama-lama kita berhenti berdoa. Kan terlalu berpikir untuk diri sendiri.
Saya ketemu satu ibu ketika saya pelayanan di Palangkaraya. Dia datang kepada saya oleh karena dia meminta doa. Dia dibawa oleh seorang teman, terus dia kasih tahu, Pak Pendeta minta maaf saya harus cerita karena saya cukup berbeban. Kenapa? Di tubuh saya itu ada 3 kanker sekaligus. Dan saya merasa tidak lama lagi saya akan mati. Saya bilang, Ibu, kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa saya mau kasih tahu Ibu. 1, mari kita berdoa untuk menemukan apa yang Tuhan mau ya Ibu. Jangan kita berdoa untuk menemukan apa yang Ibu mau. Nanti Ibu tambah beban nanti. Kedua, semua orang itu akan mati Ibu. Ibu nanti mati. Saya juga nanti mati. Orang sehat akan mati. Orang yang sakit akan mati. Yang ada kanker mati. Yang tidak kanker pun mati. Kalau hidup itu ada, mati itu kepastian. Kanker, kecelakaan, masa tua dan lain-lain adalah jalan menuju kematian yang pasti. Kalau begitu Ibu, jangan sampai Ibu terlalu memikirkan jalan ini. Sampai Ibu lebih banyak bilang Tuhan itu salah. Ketiga, Ibu, 3 kanker ini sudah berat Ibu. Terlalu berat. Tolong berpikir hal yang baik. Dan sudah berat. Jangan pikir lain nanti teman kantor omong apa, ipar omong apa. Itu membebani. Bebaskan kita pun diri dari itu semua. Kita lagi hidup dengan orang lain tapi tidak membiarkan apa yang orang lain pikirkan semua masuk kepada kita. Jangan. Lalu kami berdoa. Tapi apa yang ingin disampaikan dalam poin ini? Supaya kita sadar betapa pentingnya kasih yang menggerakkan itu menggerakkan kita semua secara bersama-sama. Tidak hanya untuk satu orang. Di gereja itu tidak ada pemain inti. Kita ibadah penyegaran iman seperti time malam itu. Itu kan pendeta Yandi datang hanya berkhotbah toh. Kan kita kurang dia berkhotbah. Yang main musik itu ada yang begini, ada yang petik-petik begini, ada yang urus ini televisi, ada yang urus ini. Saudara bayangkan kalau pendeta Yandi datang khotbah dia turun pukul band di situ, dia pindah dia di situ, dia lari lagi ambil mic. Lama-lama itu pendeta gila. Kalau begitu, yang paling terakhir dari khotbah ini saya mau sampaikan begini. Siapkan sesuatu yang betul-betul Tuhan mau kita jalankan itu. Kepintaran itu terbatas. Bisa dikejar. Pendeta sakit, ini dia di rumah sakit. Sampai di sana dokter periksa, pendeta ini berkaitan dengan THT. Kan saya dari bagian umum. Lalu pendeta, saya sampai sana periksa, pendeta ini berkaitan dengan telinga. Jadi pendeta, saya sampai sana periksa, pendeta ini kaitan dengan telinga kiri. Jadi di sana. Saya sampai sana dong periksa. Pendeta ini berkaitan dengan genderang telinga bagian kiri. Jadi pendeta kepintaran mengerucut pada satu hal. Karena saya bilang pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia mengalir. Di Kupang kalau orang setelah bodoh dong bilang bodoh itu ukur-ukur. Jangan bawa semua ini, bodoh ini kau bawa semua. Supaya apa? Supaya kita merasa butuh orang lain. Bayangkan kalau kita hidup sudah tidak butuh orang lain. Kita mau jadi apa? Abraham sudah cukup aman. Kenapa dia pikir itu Raja Sodom? Kenapa dia pikir Lot? Dia tahu bahwa dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Hidup harus jadi berkat.
Amin Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi apa? Aku masih bila apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sudah. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena lanjut usia, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan. Tapi waktu bicara tentang namamu, orang bilang, itu orang begitu tapi sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama kita baru masuk, orang bilang, oke, beban sampai. Mari kita berikan aplaus kepada beban. Hidup itu jadi berkat, toh? Jangan tunggu kaya baru jadi berkat, jangan. Saudara tahu kisah ini, tapi saya mau tanya ulang mengakhiri ibadah ini, khotbah ini. Kalau dapat uang 1 miliar ini hari, kira-kira bikin apa? Dapat 1 miliar, bikin apa kira-kira? Saudara masih pikir? Bagi orang susah kok tidak? Bagi berapa? 100 juta boleh? Naik sedikit. Wih saudara makin, saya kalau dapat 1 miliar ini hari semuanya saya kasih di orang miskin. Dapat. Pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi kan. Saudara ini menghayal saja sudah sekikir begini. Ini baru menghayal ini. Belum ada uang. Aduh. Saya lihat saudara susah jadi orang kaya susahnya. Saya bertanya kasih orang miskin 100 juta bisa saudara. Aduh, ini belum ada uang. Sudah sekikir. Kok pun tidak ikhlas lagi saudara. Tuhan memberkati kita.